amin. Amin. Dari hari ke hari sampai dengan hari ini, sore hari di tempat ini, semua karena penyertaan Tuhan, amin. Kita ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Maka sore hari ini yuk kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan, kita mau bawa syukur kita mau menyatakan iman kita bahwa Dia Allah yang berkuasa berdaulat penuh atas setiap kehidupan kita. Mari teman-teman kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas setiap kebaikan, atas setiap kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hari demi hari yang telah kami lewati. Kami percaya Tuhan jika kami ada sampai pada sore hari ini sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat gagah dan kehebatan kami. Siapa kami Tuhan jika kami tanpa? Siapa kami Tuhan jika kami di luar daripada? Maka sore hari ini Tuhan, kami dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami mau datang membawa pujian kami, syukur kami, bahkan kami mau mendeklarasikan iman kami kepada Kau, bahwa kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebagai syukur kami Tuhan, kami mau juga bawa hati kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami pada sore hari. Roh Kudus yang menjamah setiap kami Tuhan, anak muda di tempat Tuhan. Ini kami Tuhan, generasi-generasi emas, kami percaya Tuhan. Ini kami Tuhan, generasi-generasi anak panah di tangan seorang pahlawan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus melengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami mau Tuhan menyembah-Mu, mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai, bahkan memuji, menyembah nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan. Jumpai kanan kirinya, berikan salaman dengan senyuman yang manis, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi.
Oh
Amin. Bapak sudah kita saya melihat tangan terangkat atas kepala. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang bagi Yesus Tuhan kita. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyembah Dia. Kita bawa syukur kita bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik bagi setiap kami. Apapun situasi yang kami bawa, apapun persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami percaya kemuliaan-Mu yang sangat memulihkan setiap kami. Kami percaya kemuliaan-Mu yang sanggup memberkati kami. Maka segala puji dan syukur kami bawa kepada berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, melebihi segala sesuatu apapun Tuhan. Segala kuasa tunduk di bawah nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang subur Tuhan, supaya firman yang ditabur boleh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menolak dan menawan, juga menaklukkan setiap sesuatu apapun yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami taklukkan di bawah kaki-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Boleh kasih tepuk tangannya dulu buat teman-teman kita yang melayani. Shalom teman-teman. Boleh lebih keras lagi sore. Shalom teman-teman. Mantap. Oke, hari ini masih di dalam tema besar keluarga. Aku mau membawakan sharing firman Tuhan yang berjudul God Never Fails. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak pernah salah. Aku mau tahu di sini siapa yang punya kakak, punya adik, mama, papa yang masih lengkap, yang sudah tidak lengkap, boleh angkat tangannya. Pernah gak sih kalian berpikir, Tuhan, keluargaku kok begini amat ya? Punya mama yang begini, punya papa yang begini, gak bisa kasih contoh. Punya kakak-kakak juga hidupnya gak benar-benar amat. Kenapa ya? Kok aku gak dilahirkan di keluarga yang kaya, keluarga yang harmonis, keluarga yang fine-fine aja. Kenapa ya Tuhan kok taruh aku di keluarga yang seperti ini sih? Yang kalau anak-anak Gen Z bilang tuh absurd banget gitu. Ada yang pernah kepikiran seperti itu? Boleh angkat tangannya. Aku salah satunya. Aku pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku nih anak laki-laki pertama, aku punya adik perempuan satu Tuhan. Tapi aku harus bertumbuh dari umurku 3 tahun dan adikku umur 9 bulan, dia masih bayi. Tanpa seorang ayah karena ayahku meninggal. Aku ngelihat mamaku berjuang untuk menghidupi aku dan adikku sangat keras. Aku ngomong, kenapa sih Tuhan?
kenapa aku tidak ditempatkan di keluarga yang fine-fine aja. Keadaan papa mama masih lengkap. Kenapa Tuhan taruh aku di sini? Aku harus kerja duluan. Aku membantu orang tuaku. Kenapa Tuhan? Seiring berjalannya waktu aku nggak tahu. Aku tanya terus sama Tuhan. Aku tanya terus sama Tuhan. Dan Tuhan kasih jawabannya ternyata teman-teman. Aku tuh tahu Tuhan kasih jawaban ini tuh belum lama. Belum lama. Oke. Segitu dulu. Jadi teman-teman nih yang udah ada kayak wah aku banget nih. Kayaknya ngelihat kondisi keluarga yang begini, pernah gedumbel sama Tuhan, pernah ngeluh sama Tuhan, pernah nanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Disimpan dulu di situ. Hari ini kita mau belajar sama satu tokoh Alkitab yang menurutku luar biasa banget. Namanya Daud. Siapa yang gak kenal Daud? Di sini. Pasti di sini udah sering dengar nama tokoh Alkitab dan pahlawan ini di Alkitab ya. Daud. Kita diajarin dari kecil, dari sekolah minggu kita belajar tentang Daud. Jadi aku itu pas baca firman renungan ini, aku tuh ngelihat Tuhan punya satu rencana, punya satu rancangan untuk jagoan ini gitu, untuk anak ini nih gitu. Saudara-saudaranya Daud ini teman-teman, itu badannya tinggi, besar, ganteng-ganteng gitu. Daud yang paling kecil sendiri, dia yang paling imut-imut sendiri. Mungkin kalau aku gambarin postur badannya tuh dia lebih cute lah gitu. Kalau yang lain saudara-saudara itu lebih suka angkat dumbbell, barbel gitu ya. Badannya berotot gitu kayak Jisrael tinggi gede gitu ya. Apalagi orang dulu kan brewokan, gondrong gitu. Wah itu laki banget tuh, keren banget gitu. Pegang tombak, bawa perisai, wah ikutan perang laki banget lah gitu. Sedangkan Daud itu cuma disuruh sama bapaknya gini, karena kamu kecil kamu udah gak usah ikutan perang deh. Nanti takut kena tombak, udah kamu jagain kambing domba aja deh di taman situ. Gitu. Akhirnya Daud ini berbeda lah sama kakak-kakaknya ini. Satu waktu Nabi Samuel ini itu disuruh Tuhan buat ngurapin satu orang buat jadi raja. Pergi tuh ke rumahnya Isai, kata Tuhan. Nanti kamu pilih anak-anaknya Isai. Ketemu. Oke, datanglah tuh Samuel ketemu Isai. Om, enggak lah ya. Samuel lebih tua harusnya. Samuel ngomong, aku mau ketemu dong anak-anakmu. Gitu. Oke, dipanggilin nih sama Isai. Anak yang pertama. Sini nak, datang. Tinggi besar, gede. Samuel ini udah langsung jawab. Wow, ternyata ini pilihan Tuhan. Tinggi, besar, dadanya bidang, six pack, jenggotan gitu. Panglima perang banget Tuhan, keren banget Tuhan. Boleh kita baca dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang berdiri yang diurapinya. Jadi dia udah mikir nih, wah
Pasti dia nih orang yang Tuhan urapi. Lihat ayat ketujuhnya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari situ aku lihat kayak gini, percuma ganteng kalau Tuhan gak berkenan sama dia. Percuma dia gagah kalau Tuhan gak pilih dia, Tuhan gak berkenan sama dia. Percuma. Terus lanjut, sampai lewat tuh 7 orang sampai 10 orang. Terus Samuel ngomong gini, Isai, anak lu cuma 10 gitu. Wah, itu udah susah ya kalau aku sebagai bapak kalau punya anak 10 tuh kayaknya wah susah banget nih ngurusinnya gitu. Satu aja lumayan effort gitu ya, kalau 10 kalau dapat pertanyaan kayak gitu, anak lu cuma 10 itu kayaknya pengen coba deh Om Samuel ikutan jaga misalnya gitu kan. Tapi Samuel nggak gitu, itu ini ya apa intermezzo ya. Tapi dia bilang gini, oh ada satu lagi tuh lagi di Padang. Bukan makan nasi Padang nih ya, bukan makan ayam pop, bukan. Dia lagi ngebalain kambing domba di sana. Coba panggil. Panggil, terus boleh ke ayat 12 coba. Datang tuh, kemudian disuruhnyalah menjemput Daud. Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Teman-teman, aku pengen kasih tahu gini. Aku yakin pas makan keluarga di meja keluarga gitu ya. Sama saudara-saudaranya, itu yang disuruh nyendokin nasi tuh dia tuh. Nih si Daud nih. Cemen lo gitu. Sendokin nih gue makan gitu. Lu bisa apa sih? Nggak mungkin perang menang. Otot lo aja kecil, badan lo aja diremehin sama kakak-kakaknya. Aku yakin, aku memposisikan diriku, coba kalau aku jadi Daud gitu, aku ketemu kakakku yang tinggi gede gitu, aku akan minder. Apalagi dia punya achievement, punya pencapaian yang bagus-bagus. Kalau sekarang orang yang udah kerja gitu ya, dia ngelamar, bikin di LinkedIn, CV-nya gitu. Perusahaannya udah gede-gede banget gitu. Sama orang yang baru ngerintis, misalkan contoh di toko handphone, misalkan gitu ya. Begitu dikasih ke bagian human resource, HR-nya, dia pasti akan bilang, ini bisa apa nih yang cuma di toko handphone kerja 2 tahun sama pengalaman yang ini udah di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu. Orang-orang itu kadang ngelihatnya apa yang dilihat sama mata jasmani yang terbatas ini gitu. Tapi kita nggak tahu kan, bener nggak nih orang ini gitu. Aku kalau memposisikan diriku sebagai Daud, aku akan bilang, waduh, gimana gue bisa ngalahin koko gue ya? Gimana gue bisa ngalahin abang-abang gue ya gitu. Udah deh lu gak usah ikut perang. Nanti kalau dipalak sama abang-abang beca depan panggil gue ya gitu. Pasti tuh kamu kayak, iya. Tapi ternyata enggak. Ternyata tuh Tuhan tempa Daud waktu di padang rumput. Tuhan tuh tempa dia, itu gak main-main. Dombanya mau dimakan sama siapa? Sama singa. Dia lawan singa.
Dia berantem, bergulat sama beruang. Gitu. Tuhan tempat dia itu berbeda. Aku kadang suka berpikir gini, oh Tuhan, keren ya Daud bisa menang lawan Goliat. Keren ya Tuhan, gitu. Keren banget, hebat banget. Aku sama anakku, kita lagi sering main acting-actingan. Dia bilang gini, Papa jadi Goliat, aku jadi Daud. Oke, gitu. Anak sekecil tuh dia udah tahu gitu. Ini aku ambil batu, bohong-bohongan gini, lempar ke papa gitu. Terus aku jadi Goliat, jatuh, kena batunya jatuh gitu. Terus aku berpikir seperti ini, aku dapat gambaran kayak anakku kan kecil nih ya, dia belum bisa apa-apa kan, sedangkan kan aku besar gitu. Kalau Tuhan tidak memperlengkapi dia, aku nggak bakal jatuh. Kalau Tuhan nggak gembleng dia secara benar, dia nggak akan bisa jatuhin aku. Gemblengannya Daud itu beda. Gemblengannya Daud di padang rumput itu beda. Lawannya beruang gitu. Itu bukan lawan yang mudah. Mungkin dia kecakar, robek. Nggak tahu kan dia harus jahit sendiri. Iya kan? Kalau yang udah jadi panglima perang, wah kena pedang dikit nih. Ayo ikut, ada tim medisnya gitu. Jalan gitu. Kalau yang ini kan enggak, dia harus belajar bertahan hidup sendiri. Bertahan lebih keras. Dan dari situ aku langsung dapat gini. Wow, keren banget Tuhan. Pantes dia bisa ngalahin Goliat. Pantes dia bisa menang lawan Goliat. Gemblengannya beda. Tuhan ngajarinnya dia beda. Gitu. Udah gitu. Sebentar. Teman-teman, balik lagi ke yang awal. Kita pernah gak sih ngerasa kayaknya gua lebih baik ini dari kakak-kakak gue. Atau mungkin Tuhan, gua kok kayaknya gak pantas ya Tuhan ada di tengah-tengah keluarga ini. Kalau ada yang pernah berpikiran kayak gitu gak usah angkat tangan. Jawab aja di dalam hati. Terus aku mau tanya gini, pernah gak kalian tanya gitu sama Tuhan, Tuhan ngapain sih aku ada di keluarga ini? Coba kalian tanya aja dalam hati kalian, jawab aja dalam hati kalian. Teman-teman, aku mau kasih tahu gini. Kalau apapun jawaban kalian, ya, aku mau kasih tahu gini, Tuhan itu punya sesuatu untuk kalian. Punya tujuan tertentu untuk kalian. Aku bulan lalu diundang di salah satu gereja, aku bawa
firman Tuhan tentang rancangan semula. Dan aku ngomong, Tuhan tuh punya tujuan sama kita. Sebagai manusia, as a human. Gimana caranya kita bersosialisasi dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar. Tapi aku mau bahas di sini, Tuhan tidak pernah gagal sama rancangannya di dalam keluarga. Teman-teman yang ada di sini, aku gak tahu kondisi kalian seperti apa. Pergumulan kalian seperti apa. Tekanan di keluarga kalian seperti apa. Tapi aku yakin Tuhan gak pernah gagal sama rencana dia, sama rancangan dia. Tuhan nempatin kalian di keluarga kalian masing-masing. Tuhan punya tujuan tertentu. Tuhan akan pakai kalian untuk menjadi berkat buat keluargamu, buat papa dan mamamu. Mungkin kalian sering dikucilkan. Mungkin kalian sering diremehkan. Mungkin orang tua kalian sering bilang, lu gak bisa apa-apa. Lu gak becus apa-apa. Tapi aku mau kasih tahu, kalau Tuhan nempatin kalian di keluarga ini, itu ada maksud tertentu. Tuhan mau pakai kalian untuk menjadi berkat buat keluarga kalian. Untuk papa, untuk mama, untuk kakak dan adik kalian. Ngomong-ngomong soal gagal. Aku pernah memiliki pikiran yang aneh. Gue bilang gini, masa sih iya Tuhan gak pernah gagal? Oke Tuhan, orang kalau lahir di keluarga yang baik-baik aja, lengkap semuanya, kupingnya ada 2, matanya 2, hidungnya 1, lubang hidungnya 2 gitu kan. Mulutnya 1, tangannya 2, jarinya 10 dan lain-lain. Itu enggak gagal Tuhan, itu bukan produk gagal, ya kan. Kalau yang enggak ada salah satu bagian tubuhnya, gagal dong Tuhan. Ternyata aku dapat sesuatu kayak dari kelemahan orang itu, Tuhan bisa pakai kelemahannya untuk menjadi berkat buat banyak orang. Dan itu ada teman-teman. Dan itu pendeta tuh. Pasti Rohmat tahu. Dia gak ada tangannya, gak ada kakinya. Dia bisa berkati banyak orang dari kesaksian hidupnya teman-teman. Ya kan? Aku kali lagi. Oke. Dia juga bukan produk gagal. Gimana Tuhan kalau misalkan orang yang sempurna ini ditempatkan di keluarga yang broken home? Tuhan gagal kan? Aku sempat ngomong kayak gitu. Tapi aku dengar banyak kesaksian. Justru orang-orang yang Tuhan tempatkan di keluarga-keluarga yang broken home. Keluarga-keluarga yang menurut dia tidak baik. Tuhan pakai dia untuk menangin keluarganya. Tuhan pakai untuk keluarganya kenal Tuhan Yesus. Banyak sekali teman-teman. Jadi kita tuh selama ini udah udah didoktrin dengan produk-produk yang bertebaran di luar sana yang kalian pakai. Beli baju ini nih diskon 10%. Diskon 50% atau 70%. Oh kenapa kok bisa nih brand ini diskon 70%? Oh ya ini karena defect. Ini karena gagal.
Ini karena produk gagal. Jangan beli handphone itu produk gagal. Tanpa kita sadari, kita sering membenarkan apa kata orang tentang kita. Dan biasanya orang-orang terdekat itu kata-katanya yang paling sakit. Bener apa enggak? Anak enggak tahu diri. Masa depannya mau kayak gimana? Gak punya masa depan. Gak bakal bisa maju. Anak kurang ajar. Malin kundang lu misalkan gitu. Gak pernah tahu. Aku gak pernah tahu apa yang kalian alami di hidup kalian. Tapi kata-kata yang dari orang terdekat itu, tanpa kita sadari kita membenarkan. Pertama kali kita dengar kita nolak, enggak. Tapi hatinya udah mulai sakit. Kok bisa ya papa ngomong begitu? Kok bisa ya mama ngomong gitu? Sekali, 2 kali ngomong kayak gitu. Jahat ya mereka. Iblis udah mulai main nih di pikiran. Udah mulai nih mengintimidasi. Kan? Lu mah gak pantas di keluarga ini. Kan? Apa gue bilang? Lu gak kayak kakak-kakak lu, adik-adik lu. Mulai bermain pikiran kita. Lama-lama kita membenarkan. Ketika kita membenarkan omongan-omongan itu, kita mulai membuat jarak. Mulai timbul sakit hati, kepahitan. Mau balas dendam sama orang tua kita. Itu perbuatan-perbuatan iblis teman-teman. Yang sering kali masuknya tanpa kita sadari di pikiran-pikiran kita tuh. Padahal teman-teman, aku mau kasih tahu Tuhan itu bilang, Tuhan itu tulis ayatnya. Sebentar aku bukain. Tuhan itu tulis ayatnya. Yang bunyinya begini, karena engkau berharga di mataku dan aku mengasihimu. Tapi karena kita sudah tanpa kita sadari kita mengiyakan dan membenarkan apa kata orang-orang, jadi kita nggak ngeliat tuh firman itu, perkataan itu, oleh karena engkau berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Hilang tuh. Tadinya Tuhan mau pakai kalian untuk melakukan hal-hal yang besar. Tapi di tengah jalan iblis potong serat. Dengan label-label orang lain yang labelin kalian. Di keluarga kalian dicap seperti itu, tiba-tiba nongkrong, pengen curhat nih sama temen nih. Wah kita bestie bro, bestie sis gitu. Terus begitu curhat, yang diajak curhat sama juga orang-orang broken juga. Aduh pusing nih, gila nih, bapak gua begini. Oh easy bro, bapak gua lebih begini bro, waduh. Di tongkrongan ngomongin kejelekan orang tua. Makanya hati-hati teman-teman, pilih pergaulan juga harus hati-hati. Pilih komunitas juga harus hati-hati.
Ketika kita butuh waktu untuk mengobati luka kita jangan lari ke teman-teman untuk mencari pembenaran, jangan. Kita larinya tuh ke kamar, kita doa. Itu yang benar, kita tanya sama Tuhan kita harus ngapain. Begitu kita curhat, ketemu temen yang sama gitu ya, easy bro gitu. Gua lebih keras gitu, easy. Akhirnya lama-lama labelnya tuh malah makin jelas gitu loh. Oh iya emang gua anak dari keluarga ini. Padahal Tuhan itu sudah merancang satu keluarga yang keluarga ilahi, teman-teman. Jadi teman-teman, apapun kondisi kalian saat ini, aku nggak tahu kondisi kalian seperti apa dengan papa mama kalian. Yang jelas, ayo kita, kalau ada masalah dengan keluarga kita atau dengan papa atau dengan mama atau dengan kakak, larinya jangan curhat ke teman-teman. Masuk ke kamar kita doa. Kita tanya sama Tuhan, kita tanya sama perancang kita. Tuhan, aku harus gimana? Aku harus ngapain? Tuhan emang bener ya aku nih produk gagal Tuhan. Tuhan emang bener ya aku ditempatin di sini tuh sebagai produk yang kurang gitu. Kamu tanya, kalian tanya. Pasti kalian akan dapat jawaban. Tuhan bilang enggak. Kalian enggak gagal. Kalian bukan produk yang kurang. Kalian tuh sempurna. Aku ciptain kalian punya tujuan masing-masing. Jadi teman-teman, ingat ketika kita ada masalah, jangan langsung cerita ke orang-orang. Aku punya teman. Dia akhirnya gara-gara dia curhat sama orang yang, bro emang begitu bro. Kita cari duit, kerja keras, kasih dia nafkah. Begitu. Langsung kan, wah iya ya. Ternyata selama ini sama aja gitu. Udah kalau gitu, ambil tindakan. Jadi ngaco gitu. Coba kalau dia curhatnya sambil doa. Tuhan, aduh nih ngeselin banget Tuhan orang. Gitu. Aku tahu Tuhan, dia ngeselin tapi aku sudah berkomitmen Tuhan sama dia. Hanya maut yang bisa memisahkan dia. Tapi saya berdoa jangan maut jemput dia duluan Tuhan, misalnya gitu kan. Ya kita gak pernah tahu kan. Ketika kita berdoa kan ampuni gitu ada dong ya kan. Doain jadi beda, aku berkati Tuhan istriku, misalkan suamiku atau siapa gitu. Atau papaku atau gitu. Jadi jangan cari pembenaran di luar. Karena kalian gak akan mendapatkan pembenaran itu dari luar. Enggak pernah teman-teman. Terus balik lagi teman-teman. Kondisi kalian saat ini adalah medan pertempuran yang Tuhan lagi gembleng kalian. Mungkin saat ini kalian akan ngerasa keras banget nih. Kalian nggak akan bisa terima dengan perlakuan keluargamu, papa mamamu, kakakmu, adikmu gitu. Mungkin kalian nggak bisa terima, kenapa? Aku wajar dan aku memahami karena kita masih
berada di usia yang lagi mencari jati diri. Dan itu wajar, itu hal yang menurutku sangat wajar. Tapi jangan menjadikan itu menjadi sesuatu hal yang besar buat kalian. Kalian mengalami kekecewaan dengan keluarga kalian. Kalian mengalami kekecewaan dengan kakak adik kalian. Ya udah. Kayak Frozen aja Elsa. Let it go. Let it go. Larinya ke Tuhan, nyanyi. Tuhan. Makanya Daud sering bawa kecapi dia. Gitu. Aku tahu tuh mungkin waktu dia dibully sama kakaknya. Waktu dia dilabelin yang kurang baik sama bapaknya. Dia nyanyi gitu. Tuhan adalah gembalaku. Dia nyanyi tuh. Kita nyanyi begitu bagus ya. Kita nggak tahu kalau dia nyanyi, dia ngomong Tuhan adalah gembalaku. Dia sambil nangis-nangis, Tuhan gua habis dibego-begoin sama bapak gua Tuhan gitu. Tuhan kakak-kakak gua pada makan, gua nggak dikasih makan misalnya gitu. Aku nggak tahu, nggak pernah tahu. Atau dia pernah dicaci maki sama kakaknya dan lain-lain, aku gak pernah tahu. Dia bisa nyanyi begitu pakai kecapi. Dia bisa nyembah Tuhan. Fokusnya kemana? Fokusnya ketika ada hal-hal itu terjadi, fokusnya kita harus lari ke Tuhan, kita harus nyembah Tuhan. Balik lagi, selama kita masih napak di bumi ini, papa mama kita, keluarga kita itu bukan superhero. Sama halnya dengan kita. Kita juga bukan superhero. Ada waktunya kita lemah. Kita gak bisa nuntut papa mama kita harus berubah teman-teman. Kita gak bisa nuntut papa mama kita gini. Papa sih terlalu keras. Emang enak. Sekarang tuh tiduran aja gak bisa ngapa-ngapain di rumah. Gua gak mau bantuin. Nah, gitu. Kita tidak bisa mengubah dan menuntut orang tua kita untuk berubah. Yang harus memulai suatu perubahan kita. Kita di sini udah berkomunitas. Kita di sini udah punya komunitas sing. Ya. Dengerin firman Tuhan setiap minggu, ya, di hari Sabtu. Dengar khotbah, baca Alkitab setiap hari misalkan gitu ya. Jangan nuntut orang lain yang berubah, harus kita dulu yang berubah. Aku waktu pemulihan sama mamaku. Aku berdoa gini, Tuhan rubah mamaku Tuhan. Rubah mamaku Tuhan. Aku minta Tuhan rubah mamaku Tuhan, aku berdoa gitu. Terus di hati aku gini, mau aku rubah kayak gimana dan jadi Power Ranger warna pink. Ya kan? Mau jadi Ultra Woman, ya gitu, atau jadi apa nih gitu. Aku langsung iya juga ya gitu. Mau berubah jadi apa ya dia gitu. Ternyata Tuhan dalam hatiku bilang gini, bukan dia yang harus berubah. Tapi kamu dan yang harus berubah. Aku kasih kamu kekuatan yang lebih, mental yang lebih kuat. Dikasih gak gampang baperan lagi. Setiap hari aku berdoa gitu. Aku berdoa minta mamaku berubah itu 3 tahun teman-teman. Setiap hari. Bangun pagi aku berdoa, baca Alkitab, aku bilang Tuhan aku mau berangkat sekolah. Aku berdoa buat mama, adikku, aku minta satu permintaan Tuhan rubah mamaku. Habis itu aku sekolah, pulang, nilai jelek, mamaku marah-marah. Gimana sih? Kemarin belajar kok jelek banget. Wah kok gak berubah nih, tambah galak nih gitu. Terus sampai di satu momen
aku mendengar satu firman dari hamba Tuhan. Bukan dia yang harus berubah tapi kita. Karena kita udah tahu kebenaran itu. Kita yang harus berubah. Kita yang harus ngerubah sikap hati kita. Gak gampang baperan, gak gampang nyimpan kepahitan, gak gampang sakit hati. Kalau ada hal-hal yang kurang baik tentang kita, nyanyi aja, let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Habis itu jangan banting pintu. Jangan banting pintu ya. Nyanyi let it go-nya sambil banting pintu sama aja gitu. Nyanyi aja kayak ya udahlah gitu. Ambil waktu sejenak doa sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku tuh sampai sekarang kalau berdoa gini, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi sama aku, misalkan siapa yang ngambek gitu, marah gitu. Aku ngomong Tuhan terima kasih Tuhan. Contoh lah simpel ya, istriku misalkan marah. Gitu. Aku sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga. Laki-laki adalah makhluk yang memiliki ego paling tinggi. Betul? Aku belajar seperti itu dengan Cipamel. Dia marah-marah. Gitu. Aku capek kerja nih. Udah tuh, duduk. Aku doa gini, Tuhan, makasih Tuhan. Berarti dia masih sayang sama aku. Kalau dia gak sayang sama aku, dia gak bawel kayak gitu. Sama halnya sama papa dan mamamu. Ketika papa dan mamamu bawel, doa, Tuhan thank you. Papa gue sayang gue nih gitu. Tapi jangan nyari gara-gara ya. Jangan kalian yang nyari gara-gara gitu. Kita harus fair gitu. Kalau kita salah diomelin ya kita terima. Jangan sakit hati. Tapi kalau kita mau cari perhatian kayak wah gue mau dapat perhatian dari papa nih. Papa lagi tidur gue siram air. Itu kurang ajar namanya. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Pantas papamu marah-marah gitu. Udah gitu dimarahin sakit hati gak fair. Itu gak fair ya. Tapi kalau marahnya fair, kamu gak usah sakit hati. Meskipun kata-kata yang keluar kurang baik, ngomong aja. Samperin papa, samperin mama. Mah, pa, thank you ya udah marah-marah. Bingung, aku jamin bingung. Hah? Ini anak macam apa ini diomelin datang balik ke sini. Makasih ya pa, udah marahin aku. Bingung. Aku sebagai orang tua juga kalau anakku begitu aku bingung. Hah? Kenapa nih anak? Ternyata papa mama masih sayang sama aku. Marahin aku gini, thank you ya Pak. Tuhan akan pakai hal-hal yang seperti itu untuk menjadi hal-hal yang manis di dalam keluargamu. Seperti Tuhan memilih Daud. Tuhan yang sama itu memilih kita teman-teman. Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Habis itu kita lihat di pasal berikutnya, dia lawan Goliat. Menang, teman-teman. Dia hadapin masalah yang segede apapun dia nggak pantang mundur, dia berani, dia maju terus. Meskipun kita tahu di belakang-belakangnya dia tuh jatuh bangun dalam dosanya. Orang yang seperti apa Daud kita tahu jatuh ke dalam dosa seksual gitu. Ngebunuh juga. Tapi kalau kita lihat dari pelajaran Daud teman-teman. Tuhan gak pernah gagal. Tuhan gak gagal. Kalau aku mau bilang nih secara mata jasmani aku yang terbatas ini. Tuhan ngapain sih pilih penjahat Tuhan? Buat jadi salah satu tokoh Alkitab. Tuhan tulis lagi di Alkitab. Kan gagal banget nih hidupnya Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah gagal teman-teman. Malah di Alkitab bilang. Aku berkenan. Sama siapa? Sama Daud. Siapa? Dia tahu. Ketika dia salah. Dia baliknya kemana dia tahu. Coba waktu itu Daud kalau misalkan.
Habis ngintipin, wih mantep nih. Ketemu temen ngopi bro. Gila bro, gila cakep banget bro gini-gini. Oh iya kurang lama bro gitu. Lu mau ikut gak gitu? Diajak tuh temennya 2 gitu. Lagu 1 lagi gitu. Roboh tuh. Tambah malu kan gitu. Tapi enggak kan. Enggak kan. Karena dia tahu teman-teman. Tuhan yang pilih dia, bukan Tuhan yang gagal. Tuhan nyiptain dia karena dia tahu posisinya. Dia bukan produk gagal. Justru Tuhan mau pakai kegagalan demi kegagalan dia untuk jadi berkat buat banyak orang. Sampai saat ini. Begitu juga di dalam kehidupanku, teman-teman. Aku bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku ditempatin keluarga seperti ini? Mamaku single parents, dia harus menghidupi aku dan adikku dengan susah payah. Aku sekolah nggak sampai S1, aku harus kerja demi keluarga dan lain-lain. Aku nggak tahu. Aku mau nyerah aja Tuhan. Aku mau nyerah aja. Tapi semakin kesini Tuhan semakin bukain. Ketika aku selesai pemulihan sama mamaku, hari-hariku berubah. Aku menjadi seorang anak yang memiliki teman baik, mamaku. Aku dan mamaku yang dulunya kayak Tom and Jerry. Tahu Tom and Jerry? Kayak kucing sama anjing, apa kucing sama tikus. Ya, itu kan kalau ketemu berantem terus, wah gitu. Mamaku lagi sakit. Teman-teman, udah lama sakitnya, sekitar 5 tahun yang lalu. Cancer, mamaku cancer. Begitu aku tahu mamaku sakit cancer, aku doa sama Tuhan. Aduh Tuhan, kok cobaan apa lagi nih Tuhan, begini Tuhan. Kau buat hidupku semakin dalam Tuhan. Apa lagi ini Tuhan gitu. Ternyata proses demi proses kita lewatin. Sebulan aku temenin mamaku. Sebulan sekali, sebulan 2 kali. Aku temenin mamaku ambil obat. Aku temenin mamaku ke dokter. Setiap ke rumah sakit, aku tanya mamaku, "Mah, mau makan apa?" Aku bawain makanannya, aku beliin. Aku ganti-gantian sama Cimoria. Di situ aku melakukannya seperti biasa. Seperti, "Mah, ini mau makan mah, ini Eden bukain ya bungkusannya. Eden bukain ya plastiknya." Gitu. Udah gitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan lewat, 4 bulan, ya seterusnya gitu sampai sekarang. Tahu gak teman-teman? Banyak sekali orang-orang di rumah sakit yang diberkati karena mereka melihat hubunganku sudah pulih dengan mamaku. Banyak sekali orang-orang di rumah sakit bilang, "Bu, bersyukur ya Bu, punya anak yang baik banget." Kita ceritain tuh. Tahu nggak, dulu aku tuh sama dia paling nggak akur. Saya pernah setrap Eden. Saya pernah pukul dia pakai kabel listrik sampai berdarah-darah, dicambuk-cambuk. Oh, aku kayak ngerasain cambuk. Kalau di sini paling jewer-jewer, aku cambuk mainnya. Gitu. Di strap di atas genteng, dijemur kayak tuyul gitu, cuma pakai boxer doang dari siang sampai sore. Wah, kelas bandelnya kan, mantep gitu. Coba begitu pemulihan, kita ngobrol. Ternyata kesaksian ini itu jadi berkat teman-teman buat orang-orang. Masa sih Bu? Tapi sekarang bisa akur seperti ini. Oh, aku merasa diberkati banget Bu.
Teman-teman, aku nggak ngarang cerita, kamu boleh tanya Cimoria. Sampai dokternya sekarang itu dia kenal baik sama aku, sama Cimoria. Kalau kita anterin, dokternya bilang gini, yang perempuan mana nggak ikut anterin? Oh iya kerja, oh iya gantian ya sama yang cowok. Kalau aku nggak datang ditanyain yang cowok mana gitu. Sampai seperti itu. Kamu boleh tanya, Cimoria masih di sini kan gitu. Kamu tanya. Dan setelah aku pikir-pikir dan aku tarik benang merahnya, aku yang dulu berpikir adalah kayaknya gagal nih Tuhan taruh gue di keluarga ini. Gue gak akan punya tujuan yang baik nih. Di keluarga ini gue gak akan bisa maju. Gak bakal bisa maju nih gitu. Karena gue gak punya figur seorang ayah. Gue pejuang sendiri, pejuang nafkah sendiri. Enggak. Tapi Tuhan bikin itu beda teman-teman. Dari ceritaku, orang-orang diberkati. Ceritaku dan mamaku, mereka diberkati. Dan sekarang aku jadi papa. Anakku perempuan. Tuhan juga buat cerita hidupku berbeda. Kenapa? Aku yang gak punya figur seorang ayah. Aku bisa memberikan figur dan contoh seorang ayah yang baik sama Rebecca. Bagaimana aku memperlakukan istriku. Bagaimana cara aku melindungi istriku dan anakku. Dia harus lihat itu. Bagaimana setiap pagi aku bangun berdoa. Setiap malam kami bertiga mesbah keluarga. Pernah sekali 2 hari sampai 3 hari karena jadwal kerjaan aku yang padat aku harus berangkat pagi. Di hari ketiga Rebecca bangun jam 4 pagi. Aku selesai mandi, aku masuk kamar mau siap-siap. Rebecca bilang gini, Papa kok kita udah gak berdoa lagi Papa sama Mama? Berarti aku berhasil menanamkan nilai-nilai yang baik pada anakku. Tuhan yang memilih Daud dan menempatkan Daud di keluarganya sama dengan Tuhan yang menciptakan kalian dan menempatkan kalian di keluarga kalian saat ini. Tuhan punya rencana-rencana yang luar biasa. Mika ditempatin di keluarga yang sekarang. Tuhan punya rencana buat dia. Tuhan akan pakai dia. Grace, Tasya, Darren, ya kan? Tasya yang satu lagi belakang, Hans, Irvin, pacara Tasya. Semuanya di sini, Rohmat, Kak Rohmat pun Tuhan taruh di keluarganya yang sekarang. Pasti punya tujuan. Tuhan gak pernah gagal teman-teman. Mungkin secara mata rohani kita bilang, gue gak bisa buat apa-apa. Justru itu teman-teman, kita harus sadar. Kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya, kita ngelihat apa yang kita doain kok kayaknya kelihatannya masih begini-begini aja bahkan tambah susah gitu. Tapi kalau Tuhan, kalau kita serahin semuanya ke Tuhan, kita bisa teman-teman. Mau badai segede apapun, lewat aja. Gitu. Hubungan kita sama keluarga kita gimana aku gak tahu. Makanya kalian tuh punya tujuan-tujuan yang Tuhan udah tentuin. Aku gak pernah tahu. Ya. Tuhan bisa aja jadiin Rohmat jadi Yusuf di tengah keluarganya. Gak pernah tahu. Dia yang akan pelihara keluarganya semua. Gak pernah tahu. Iya kan? Gak ada yang pernah tahu rancangan Tuhan. Makanya aku bilang, dimanapun kita ditempatkan, termasuk di dalam keluarga kita, Tuhan gak pernah gagal. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan gak pernah gagal.
Kitanya aja yang harus lebih melekatkan diri. Deketin sumbernya. Tanya. Sama seperti handphone. Gunanya buat telepon ya. Handphone ini kalau aku getok gini, dia pasti sakit nih. Iya kan? Sama. Aku pun juga kalau kena benturan pasti akan sakit. Gitu. Tapi aku bakal tanya nih. Atau apa ada sesuatu yang terjadi dengan handphoneku misalkan kena virus. Aku bakal tanya yang buatnya. Aku baca buku panduannya. Gimana cara ngerisetnya ya Tuhan? Gimana ya cara ngerisetnya? Gitu. Pertanyaannya adalah, so maukah kita membuka hati? Kita minta ampun sama Tuhan. Kalau kita pernah punya pikiran-pikiran yang kurang baik tentang keluarga kita. Tentang papa, mama, adik, kakak kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Fokusnya bukan kita merubah dia. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk mereka. Fokusnya adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan untuk keluarga kita. Kita tanya Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang Tuhan taruh kita di keluarga ini. Mau enggak? Mau enggak kita buka hati? Mau enggak kita ambil bagian itu? Kita anak-anak yang punya hati, punya perasaan untuk keluarga. Mau enggak kita ambil itu? Kita serahin semuanya sama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Jawabannya gak usah angkat tangan, gak usah mau kah gitu. Jawab dari dalam hati aja. Kalau kalian ada yang jawab, nanti waktu kita berdoa, kalian doain aja. Apa sih kerinduan kalian buat keluarga kalian? Kalian tanya, apa sih rancangan Tuhan dalam kehidupan aku? Tuhan yang gak pernah gagal, Tuhan yang gak pernah gagal. Aku tanya sama Tuhan, tujuanku apa di sini Tuhan? Di keluarga ini. Tuhan mau pakai aku seperti apa? Tuhan tanya, aku nih bukan produk gagal Tuhan. Aku tahu, aku bukan produk gagal. Aku mau memberkati keluargaku. Tapi caranya gimana? Tuhan bantu aku. Oke teman-teman. Segitu aja. Mari saya undang praise and worship. Mari kita ambil waktu 1 menit. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami masih ditempatkan, dipertemukan dengan orang-orang yang sayang sama kami di keluarga kami. Kami gak tahu Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami, di keluarga kami. Kami gak tahu Tuhan. Tapi yang kami tahu, ada rancangan yang begitu luar biasa yang Tuhan tempatkan. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kami bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang gagal. Bukan Tuhan. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat Tuhan di dalam keluarga kami. Kalau sebulan ini kami sudah belajar untuk mengasihi,
untuk saling peduli sama keluarga kami. Sekarang kami mau belajar untuk menghidupi firman ini. Dan kami mau bertanya sama Tuhan dan perancang hidup kami. Tuhan yang gak pernah gagal. Berikan kami kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Perlindungan Tuhan. Kami mau tolak Tuhan setiap label demi label yang kurang baik yang orang tua kami tanamkan. Setiap kutuk demi kutuk apapun itu Tuhan yang sempat terucap dari keluarga kami mengenai hidup kami. Kami mau bawa itu ke bawah kaki-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tolak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang gilang gemilang. Tuhan sediakan untuk kami. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dan menjadi kesaksian untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum banyak ini berkati oleh firman Tuhan, semula tangan terangkat, kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kita pasti diberkati, amin. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai wujud syukur kita kepada Dia. Sebelum kita membawa yang terbaik, kembali kita tundukkan, kita berdoa untuk membina semua. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangkan firman itu tetap tinggal di dalam kami. Memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Kami percaya kami melakukannya dalam pujian yang sejati. Dan tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, dari hari ke hari sampai pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Maka pada malam hari ini, sebagai syukur kami mau membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan bahkan memberkati setiap kehidupan kami. Tapi ada setiap rupiah ini Tuhan kami bawa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang kami bawa, biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun dilakukan anak-Mu Tuhan yang hadir pada malam hari ini, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap, yang rindu lebih lagi untuk membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan Amin. Oke. Selamat memberi teman-teman. Sambil memberi saya akan menyampaikan pengumuman. Teman-teman jangan lupa hari Kamis ini kita akan ada ibadah kenaikan ya, jam 10 pagi. Jadi teman-teman diharapkan datang bersama keluarganya, kalau yang keluarganya juga bergereja di sini. Terus kita akan lanjutkan dengan berfellowship ya teman-teman. Nah, karena hari Kamisnya kita berfellowship, maka Sabtunya kita gak ada youth. Jadi Sabtu depan kita gak ada youth gitu. Kita baru ada youth lagi di Sabtu mendatang. Pengumumannya itu aja, dan ada video yang akan ditampilkan. Selamat menonton. Shalom Holy Party, mana suaranya? Dikit lagi Holy Party.
Oke, itu sebagai pengumuman terakhirnya. Teman-teman saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu yuk sebelum nanti kita akan menerima doa berkat dari Ko Edan ya Ko. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kiranya setiap firman yang kami dengar ya Tuhan tidak keluar begitu saja ya Bapak, tetapi ya Bapak meresap dalam kehidupan kami ya Tuhan dan tumbuh di dalam hati kami dan berbuah ya Tuhan sehingga banyak orang yang bisa terberkati oleh kami juga nantinya ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapak, kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak untuk bangsa kami ya Tuhan, Indonesia seperti yang selalu kami doakan Tuhan, kiranya ya Bapak berkat daripada Tuhan tercurah atas bangsa kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan perlindungan daripada Engkau ya Tuhan ada di bangsa kami ya Tuhan. Lawatan curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan tercurah ya Bapa atas bangsa kami ya Tuhan. Sehingga bangsa kami ya Bapa menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk setiap pimpinan yang ada ya Tuhan. Untuk setiap kebijakan yang diambil ya Bapa. Untuk setiap apapun ya Bapak yang dilakukan ya Tuhan, kiranya semuanya ya Bapak membawa kebangkitan ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan ya Bapak di Indonesia ini ya Bapak, ada kasih karunia-Mu ya Tuhan di dalamnya ya Tuhan. Setiap warga negara yang ada di dalamnya Bapak semuanya menjadi orang-orang pilihan ya Bapak. Orang-orang yang mampu bersaing ya Tuhan di tengah-tengah banyaknya ya Tuhan persaingan di antara bangsa-bangsa yang ada ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Kayak juga berdoa ya Bapak untuk kami ya Bapak di tempat ini ya Bapak di gereja-Mu Tuhan di GBI Sungai Yordan Tuhan. Kiranya Bapak GBI Sungai Yordan ini ya Bapak Tuhan semakin Kau tambah-tambahkan ya Bapak. Jiwa-jiwa yang ada ya Bapak, jiwa-jiwa yang ada juga Tuhan kiranya ya Bapak terpelihara dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan yang ada ya Bapak di GBI Sungai Yordan ya Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami ya Bapak. Kiranya visi misi daripada Tuhan dipertajam oleh Tuhan. Dan kiranya ya Bapak pimpinan-pimpinan yang ada di sini juga para kadif ya Tuhan. Para koordinator ya Bapak mampu ya Tuhan melaksanakan visi misi yang Tuhan sampaikan ya Bapak ke Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Terlebih daripada itu semua ya Tuhan. Kiranya ya Bapak ada pertumbuhan rohani ya Tuhan. Ada pertobatan ya Bapak di gereja ini ya Bapak. Ada pemulihan Tuhan di gereja ini ya Bapak. Setiap keluarga yang ada ya Tuhan di gereja ini Tuhan pulihkan ya Bapak. Biar ya Tuhan visi misi ya Bapak sebagai gereja sebagai keluarga di tempat ini ya Tuhan benar-benar terjadi ya Bapak. Di mana ya Bapak gereja benar-benar mampu menjawab setiap keadaan keluarga yang ada ya Tuhan. Mungkin ada keluarga-keluarga yang saat ini ya Bapak sedang mengalami peliknya hidup ya Tuhan, sedang mengalami krisis ya Tuhan, sedang mengalami perpecahan ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapak, kiranya ya Bapak kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan tercurah untuk setiap keluarga yang ada di tempat ini ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk diri kami pribadi ya Bapak, lepas pribadi ya Tuhan, kami yang mungkin akan melanjutkan hidup kami ya Tuhan, kami yang masih bersekolah, kami yang sudah kerja ya Tuhan, dimanapun kami Tuhan tempatkan ya Bapak, kiranya ya Bapak kami ya Bapak dari Sing ini ya Tuhan bisa menjadi berkat ya Bapak, menjadi orang-orang ya Bapak yang mampu membawa Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, menjadi jawaban ya Bapak bagi orang-orang yang mempertanyakan banyak hal ya Bapak dan menjadi saluran berkat-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, jamah setiap pribadi kami ya Bapak. Supaya kami ya Bapak benar-benar mampu menjadi anak-anak Engkau ya Tuhan. Mampu Tuhan andalkan ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapak, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk khususnya Bapak Sing di tempat ini Tuhan. Pertajam kembali ya Tuhan visi misi-Mu ya Bapak di Sing ini ya Tuhan. Pertajam kembali ya Tuhan api semangat yang Tuhan mau adakan ya Bapak di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Bapak juga memberkati ya Bapak kami ya Bapak sebagai pengurus di Sing ini ya Tuhan. Roh takut akan Engkau ya Tuhan. Teladan yang Tuhan mau kami perlihatkan ya Tuhan, kiranya ya Bapak itu semua ya Bapak bisa kami lakukan ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk bangku-bangku kosong juga Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami ya Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa yang ada ya Bapak. Sehingga ya Bapak jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan benar-benar terpelihara ya Bapak, benar-benar bertumbuh di Sing ini ya Tuhan. Sehingga Sing ini ya Bapak ada kegerakan ya Bapak di dalamnya ya Bapak. Ada benar-benar ya Tuhan orang mampu
pulih ya Tuhan ketika berada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Di akhir doa kami ya Tuhan, kami mau menutup doa kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat bagi keluargamu, di sekolahmu, kuliahmu, pekerjaan, dan seluruh aktivitasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mau menjadi berkat, katakan amin. Selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati semuanya.